kemudian apa sub CPMK-nya. Tetapi disampaikannya mungkin tidak perlu menghabiskan waktu yang panjang ya. Saya kira disampaikan secara fleksibel. Poin-poin paling inti saya kira akan lebih menarik daripada memberikan penyampaian materi yang terlalu detail, kadang-kadang juga menghabiskan waktu begitu ya. Tapi poinnya adalah kita harus sampaikan pada peserta didik bahwa pertemuan kali ini kita akan mengkaji apa. Itu kita sampaikan pada level pendahuluan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah setelah kegiatan pendahuluan kita kita berikan, maka dalam praktek ini nanti kalau dibuat semacam skenario gitu ya, kita memasuki kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti, saya kira ada beberapa poin yang menjadi catatan ya. Catatan pertama, tujuan telah kita sampaikan. Kemudian di kelas benar-benar kita harus menunjukkan sebagai sosok yang menguasai kelas. Nah, banyak teknik yang dipakai untuk menunjukkan bahwa kita memang menguasai kelas. Tetapi ada juga beberapa pengajar yang sudah jam terbangnya panjang tapi tetap kesannya tidak menguasai kelas. Itu ada juga yang seperti itu. Saya waktu di Bandung, teman-teman sepakat, ini di kelas S3, ada seorang dosen, pendidikannya luar biasa, tulisannya luar biasa, jadi publikasinya juga luar biasa, tetapi ketika ada di dalam kelas, lalu memberikan materi, itu benar-benar satu kelas sepakat untuk membuat kesimpulan bahwa dosen itu sangat menjenuhkan. Dan ini kita kurang tahu apakah yang bersangkutan tidak menyiapkan persiapan secara matang. Ini kita kurang tahu apakah waktunya habis untuk riset, kita juga kurang tahu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, menguasai kelas nanti dalam perform kita ketika praktik itu menjadi poin yang mohon nanti di antara kita benar-benar memperhatikan gitu ya. Kelas kita kuasai, kemudian materi kita kuasai. Nah, poin-poin yang nanti menjadi perhatian yang kita sepakati di antara kita ini ya boleh dibilang fasilitator sebenarnya. Ini kita sepakat bahwa bagaimana kita semua, para Bapak Ibu, itu bisa mengkaitkan materi ya, dalam action di kelas itu, bisa mengkaitkan misalnya ketika kita dituntut bisa mengintegrasikan dengan kalau yang materi umum berarti dengan keagamaan atau keislaman. Jadi antara ilmu dan keislaman misalnya kita tunjukkan bahwa ada integrasinya. Ini bagi Bapak Ibu yang memang mengampu mata kuliah umum gitu ya. Tetapi seperti Pak Wawan ya, dan mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mengampu mata kuliah keagamaan atau keislaman, kita sepakat bahwa nanti harap menghadirkan temuan-temuan sains yang mungkin nanti dicari saja yang kira-kira relevan dengan materi yang sedang disiapkan. Dengan begitu poinnya adalah kita bisa mengintegrasikan antara ilmu dan keislaman. Karena kelas kita semuanya adalah beragama Islam gitu ya. Dan mungkin segmen kelas kita juga kelas yang dimana keseluruhan dari peserta didik adalah beragama Islam. Di poin ini nanti mohon benar-benar mendapatkan penekanan. Lalu yang kedua, karena juga dituntut mengintegrasikan dengan penelitian, apakah kita sedang melaksanakan kuliah yang seiring dengan riset, itu lain soal. Itu nanti kalaupun itu terjadi, maka elaborasinya Bapak Ibu bisa khusus gitu ya. Hari ini sore tadi
Saya dan teman-teman sampai maghrib masih di kampus, itu merancang kelompok ya, merancang pembelajaran tematik di mana mengambil tempat di daerah Banten Gira gitu ya. Itu memang nanti akan ada satu waktu di mana materi-materi tertentu akan kita integrasikan dengan kegiatan riset. Taruhlah kalau nanti Bapak Ibu akan mencoba mendesain pembelajaran ini bukan seolah-olah ya, terkait dengan riset kita, maka nanti mohon dimunculkan elaborasinya di dalam di dalam penjelasan, di dalam praktik mengajar. Tetapi kalau misalnya model yang dipakai adalah mengkaitkan dengan temuan-temuan penelitian, jadi ada materi yang relevan dengan temuan penelitian kita, apakah riset kita langsung atau riset kolega atau riset siapapun, kalau memang nanti ada ya nanti mungkin dimunculkan elaborasinya. Itu poin kedua dalam kegiatan inti yang nanti kita tunggu gitu ya. Karena memang durasi waktu untuk video praktik belajar ini saya kira tidak terlalu panjang ya. Maka harus dipilih poin-poin yang kira-kira paling memungkinkan gitu. Kemudian ketiga Bapak Ibu, pada kegiatan inti selain kegiatan penelitian, kita juga memang diharapkan terintegrasi dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Ini kita sepakat tadi, ini sifatnya kalau ada, gitu ya. Kalau ada akan bagus, akan istimewa, tapi kalaupun tidak ada, tidak jadi masalah. Nah, yang perlu ada adalah integrasi yang tadi antara ilmu dan agama dan antara materi yang kita sampaikan dengan kegiatan atau hasil penelitian. Ini saya kira poin-poin yang paling ditagih dalam praktik pembelajaran yang nanti akan Bapak Ibu video card gitu ya. Ini poin paling penting. Yang poin ketiga ya yaitu penutup. Nah, penutup yang kita tadi sepakati ya. Jadi saya ulang lagi, antar sesama fasilitator di FITK kita tadi saling bertemu. Poin ketiga, poin penutup adalah mengharapkan agar kuliah ini ada tindak lanjutnya. Ini poin yang selain poin-poin lain, tapi poin yang memang sangat kita akan lihat nanti adalah bagaimana kita menutup pembelajaran kita itu dengan memberikan penekanan pada tindak lanjutnya. Jadi kan setiap materi itu nanti akan masih ada kelanjutannya dengan materi berikutnya atau ada kelanjutannya dengan kegiatan berikutnya. Nah, apakah tindak lanjut itu terkait dengan riset, apakah terkait dengan materi berikutnya, apakah terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, gitu ya. Itu apakah terkait dengan tugas yang sifatnya relevan dengan materi, itu saya kira nanti tinggal dipilih saja. Tindak lanjut itu lebih relevan dengan poin yang mana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira poin-poin yang substansial sesuai kesepakatan dengan teman-teman itu yang saya sampaikan. Selebihnya saya ingin menampung boleh pertanyaan, tetapi kalau misalnya pandangan-pandangan yang baik terkait dengan praktik pembelajaran yang akan kita buat nanti gitu ya. Bapak Ibu kan masing-masing saya kira memiliki ekspektasi tertentu ya, memiliki sesuatu yang akan ditampilkan nanti kalau Bapak Ibu mengeksposisi ini saya kira bagus. Tetapi kalau ada poin-poin yang sifatnya teknik yang perlu kita diskusikan, saya kira juga menarik dan penting. Nah, terkait dengan bagaimana kita Bapak Ibu misalnya ya, Bapak Ibu bagaimana teknik untuk pengambilan gambar itu sepenuhnya akan diserahkan pada Bapak Ibu ya. Gimana? Tetapi kalau settingnya
Tadi saya juga bersepakat bahwa Bapak Ibu benar-benar membuat video berdasarkan pembelajaran yang real kita lakukan di kelas. Pertanyaannya sekarang kan sudah hari Rabu ya. Sekarang hari Rabu, harapan saya besok hari Kamis semuanya ada jadwal, atau hari Jumat ada jadwal, masih memungkinkan untuk kemudian membuat tim untuk take videonya, masih sempat untuk mengedit, masih sempat untuk kemudian ya mengunggah. Saya kira masih sempat, mudah-mudahan jadwalnya masih ada. Kalaupun misalnya jadwalnya sudah kemarin, sudah 3 hari yang lalu, Senin, Selasa, Rabu, ya semoga masih sempat untuk mengkondisikan sehingga Bapak Ibu bisa membuat praktik pembelajaran. Ini secara teknik ya. Sepenuhnya nanti Bapak Ibu yang diharapkan bisa memanage itu semua gitu ya. Demikian Bapak Ibu pengantar yang saya sampaikan. Selebihnya monggo Bapak Ibu menyampaikan dalam waktu kalau nggak salah 3 hari ya, dalam 3 hari ke depan. Jadi Bapak Ibu benar-benar mulai hari ini mungkin berdasarkan RPP kemarin akan memilih materi yang pas, yang enak untuk dibuat. Nggak usah terlalu panjang. Ini saya tadi belum bersepakat ya. Nanti Bapak Ibu mungkin sudah baca di modulnya. Berapa lama durasi video? Saya belum membaca terus terang. Tapi perkiraan saya antara 15 sampai 25 menit. Mungkin sampai 30 menit saya masih bisa menerima untuk durasi video pembelajaran antara 15 sampai 30 menit gitu ya. Saya kira nanti bisa diatur. Demikian Bapak Ibu, silakan untuk menyampaikan rancangan seperti apa kira-kira video pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Bu Faiza. Kira-kira Bu Faiza video pembelajarannya akan mengambil materi apa dan seterusnya. Silakan, barangkali ada yang bisa disampaikan Bu Faiza. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang yang kemarin saya sampaikan sesuai dengan RPS yang sebut, itu tentang manajemen kepemimpinan pembelajaran. Di sini konotasinya atau asosiasinya adalah kepemimpinan madrasah, yaitu kepala madrasah. Jadi manajemen kepemimpinan kepala madrasah yang akan saya sampaikan. Kemudian sesuai yang ada di RPS itu materi yang berapa saya lupa itu. Cuma saya masih saya pikir itu nanti diambilnya pakai apa ya? Saya cuma punya HP Pak sama laptop. Diambilnya dengan gambar apa ya? Dengan kamera apa ya Pak? Saya juga belum nyambung. Kalau mengajar yang teknisnya Bu ya. Iya, gimana ya? Soalnya nggak pernah merekam dengan kamera atau apa gitu. Nanti kan perlu waktu. Saya ngajar tinggal 1 hari, besok hari Kamis, Senin sampai Kamis. Kamis masih ngajar, terus Jumat udah enggak. Nah, kalau saya mau persiapkan alat-alat lagi, kayaknya nggak ada waktu. Lalu mendadak ya Bu ya. Mepet ya. Mepet ya. Kalau dengan HP bisa nggak Pak ya, dengan HP atau dengan laptop gitu? Saya kira bisa Bu. Jadi HP mungkin pakai dua HP gitu ya. Kalau ada tripod atau kalau perlu ada yang bertindak sebagai kameramen begitu ya. Cuma nanti memang harus dipikirkan apakah suaranya bisa tertangkap. Nanti kan harus ada ada penguatnya ya. Speakernya. Iya. Ya. Ini ya coba nanti teknis ini coba nanti Bu, nanti kita diskusikan lagi malam ini perihal teknis ya.
Yang penting secara apa materi, secara poin-poin lainnya, kemudian skenario sudah terbayang yang akan dilakukan. Nanti perihal memang ini setelah melihat hari, sekarang hari Rabu, besok Kamis, Jumat, umum di Tarbiyah itu Jumat tidak dijadwal karena ada pertimbangan. Kalau yang besok Kamis sudah nggak ada jatah, emang ada hal yang sifatnya teknis yang tidak mudah. Oke, nanti dipikirkan Bu Faizah soal tekniknya itu tadi ya. Nanti kalau perlu saya akan coba diskusi dengan beberapa teman perihal waktu yang begitu terbatas ini, karena kalau pengambilan video pembelajaran itu dalam suasana yang real barangkali sudah tidak lagi terkejar. Nanti kita akan informasikan. Mungkin malam nanti atau besok subuh saya akan informasikan teknik yang paling memungkinkan bisa ditempuh, gitu Bu ya. Kemudian satu lagi Pak, kita kan ngajar biasanya 3 SKS Pak. 15 menit, berarti singkat-singkat gimana? 20 menit sampai 20 menit? Memang kalau 15 kayaknya terlalu mepet Bu ya, kurang bisa mengeksplor secara natural ya. Nanti diatur secukupnya, tapi tidak perlu keseluruhan materi Bu. Bisa dipilih. Ini semacam simulasi sebenarnya. Semacam simulasi, tetapi kegiatan pendahuluannya benar-benar terlihat poin-poin yang memang menjadi penekanan. Kegiatan intinya secara standar kita udah paham saya kira, tetapi poin-poin yang memang menjadi tagihan nanti juga perlu dimunculkan secara lebih kuat itu ya. Dan penutup selain beberapa hal yang sudah dilakukan, mungkin yang terkait tadi saya sampaikan, tindak lanjutnya mungkin kita lebih berikan penekanan. Iya, siapa? Semoga bisa dibayangkan Bu Faizah ya. Iya Pak. masih belum. Ya. Kalau Kamis mengajar jam keberapa Bu? Pagi, siang? Jam pertama, jam kedua Pak. Pertama, kedua ya. Jadi dua kelas Bu ya. Mepet gitu. 2 kelas ya. Supaya malam ini harus menyiapkan apa ya? Insya Allah materi kan kita punya materinya, sudah ada yang LPS yang kuat. Kemudian mengenai persepsi, mengenai penekanan itu insya Allah karena ada familiar gitu Pak. Cuma itu yang saya bingung, merekamnya itu pakai apa? Menggunakan alat apa? Baik. Ini saya sedang berpikir kalau nanti memang kita sudah tidak mungkin ya menemukan kelas nyata ya, kelas yang real, saya akan nanti coba bicarakan, saya akan diskusikan dengan tim Bu ya. Nanti detailnya besok pagi insya Allah saya sampaikan. Betul Pak, mohon maaf saya juga jadi saya mixer di tekanan. Kalau kita ngajar tidak di kelas real, mungkin suaranya bisa tertangkap Pak. Artinya kelas real itu kan inputnya ramai sekali gitu. Kalau nggak kelas real bisa itu. Yang penting yang disampaikan oleh pengajar sesuai dengan semua yang itu gitu Pak. Oke. Ini kemarin yang telah dilakukan oleh Pak Ahmad Jamil misalnya, kemudian Bu Putri Nurina, kemudian itu kemarin sudah menampakkan video pembelajaran ya. Kemudian yang dilakukan oleh Pak Ahmadin itu kemarin sebenarnya telah menampakkan video pembelajaran. Nah ini makanya nanti insya Allah setelah ini dengan menimbang waktu yang tidak longgar menuju deadline-nya gitu, nanti seumpama tidak lagi mungkin untuk mengambil gambar dalam situasi yang real, saya akan coba komunikasikan dulu Bu. Nanti saya belum bisa mengatakan hari ini, mungkin besok subuh lah nanti saya sampaikan ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Faizah. Insya Allah sesuatu yang paling mungkin saja nanti kita lakukan, yang tidak mungkin ya tentu tidak kita lakukan ya. Baik, ini saya akan menuju pada sekarang yang kemarin
eh, menampilkan pada sesi terakhir itu sudah mendekati video pembelajaran sebenarnya, itu Pak Ahmadin. Pak Ahmadin, kira-kira seperti apa gambaran video pembelajaran yang akan dibuat nanti Pak Ahmadin? Monggo Pak Ahmadin. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Arif atas waktunya. Pertama, saya berterima kasih sekali ada 3 lembar catatan yang inti-inti yang saya catat, dan alhamdulillah dapat kelas mengajar itu Rabu dan Kamis. Jadi tadi Rabu saya coba merekam, karena saya mulai terbayang ketika kemarin itu, ketika Pak Dr. Arif sampaikan ini lebih mengarah ke video pembelajaran, maka saya coba untuk merekam kembali apa yang sehari ini. Cuma memang durasinya kan 3 SKS, jadi 2 jam tuh. Tapi dengan teknis tadi, saya bisa kebayang nih, dengan satu handphone, diambil seluruh kegiatan kita, tapi memang perlu mengedit. Karena kan dibutuhkan 15-30 menit. Artinya, insya Allah, saya tadi barusan juga begitu Pak Dr. Arif sampaikan ini adalah pembelajaran real, ada 3 kelas besok itu saya sudah kontak ketua kelasnya, besok itu kita akan syuting. Nah, jadi teman-teman saya kondisikan tadi ada beberapa poin seperti menguasai kelas, menguasai materi. Ini saya pastikan malam ini ketua-ketua kelasnya dan beberapa tim tanknya ini yang di kelas untuk memang dikondisikan besok untuk merekam full dengan handphone yang kita pakai. Alhamdulillah saya selama ini pakai satu handphone, tapi memang harus diedit. Kalau tidak diedit memang tidak begitu dapat angle-angle yang kemudian poin-poin yang seperti. Biasanya pakai berapa handphone Pak? Satu Pak. Pakai satu handphone. Satu ya? Cuma memang kita pakai wireless, beli yang 100.000. Itu memang alhamdulillah lebih baik. Cuma memang ngeditnya Pak, dari sejak zuhur sampai tadi maghrib saya coba-coba, memang butuh waktu itu kalau mengeditnya. Artinya kalau bagus memang dengan 2 handphone bagusnya. Nah, mungkin besok pengalaman hari ini saya kan 1 handphone. Besok sepertinya pakai 2 handphone. Karena kalau pakai 1 handphone itu pasti nggak bisa 2 sisi antara kita dengan mahasiswa. Jadi insya Allah syukur alhamdulillah dari beberapa poin yang kami catat malam hari ini, persiapannya per tadi Pak Dr. Arif sampaikan 3 poin tadi, persepsi, kemudian CPMK harus disampaikan, kemudian penutup juga ada integrasi keislaman dan keilmuan dan pengabdian masyarakat kalau ada. Ini malam ini rencananya insya Allah kita akan hubungi. Tadi saya langsung foto, saya share ke ketua kelasnya agar dikondisikan besok adalah pembelajaran real yang kita ambil dan kita akan ambil video pembelajaran. Mudah-mudahan besok mohon doanya bisa lancar dan bisa pakai 2 handphone. Materi apa rencana Pak Ahmadin besok? Materinya apa? Rencana insya Allah karena ini masuk minggu kedua, maka dia masuk kepada isim, masuk pembagian isim dari mulai nakiroh, ma'rifah, umum dan khusus. Kemudian nanti ada saya akan bikin buat dia seperti per kelompok. Kemudian mengidentifikasikan masalah yang terkait dengan isim tadi, baik itu nakiro ma'rifah, dikumpulkan masalahnya apa saja. Nanti mereka harus mengumpamakan, menyampaikan temuan apa dari masalah yang mereka kumpulkan. Setelah itu saya akan buka sesi pencarian fakta. Jadi mereka harus mencari fakta, apakah temuan-temuan itu betul atau tidak betul. Nah nanti di akhir
setelah mereka menemukan permasalahan terkait dengan isim, kemudian mereka bisa mencari fakta yang faktual. Terakhir, saya minta mereka menyimpulkan dengan satu kesimpulan per kelompok itu sehingga mencerminkan hasil pembelajaran esok hari. Dan di akhir, di penutup, nanti insya Allah juga saya akan memberikan sugesti, kemudian berkelanjutan, karena pertemuan mendatang itu setelah isim, setelah isim itu ada fiil, Pak. Jadi saya akan rangsang bahwa isim ini terkait dengan fiil. Maka saya akan sampaikan bahwa minggu depan mereka harus banyak membaca terkait fiil. Nah, akhirnya saya akan memberikan tugas, Pak, kepada mereka. Paling tidak mereka bisa mengaplikasikan isim itu dalam kata benda yang ada di sekeliling mereka. Kalau mereka misalnya ada di kantor, maka mereka menyebutkan yang di kantor dengan visualnya juga. Kalau mereka ada di rumah, apa yang ada di rumah yang bentuknya adalah isim atau kata benda. Nah, itu, Pak. Berarti ini kontekstualnya dapat ya, Pak, ya? Insya Allah, Pak. Kontekstualnya. Ya, ini saya ambil 3 lembar, saya catat. Mudah-mudahan, kalau tadi memang saya merekam nggak ada konteks ini, Pak, nggak ada poin-poin ini. Jadi asal merekam, coba aja begitu, coba gitu. Ternyata memang dibutuhkan penegasan seperti apresiasi, ya ada pembukaan, ada persepsi, ada pembukaan, ada doa. Bahkan saya terbayang di kelas saya itu ada Kori internasional, Pak. Jadi saya mau minta dia untuk ngaji nanti agar kemudian merangsang. Nanti paling untuk Pak Ahmadin poin apa waktunya yang harus di-manage betul, Pak, ya. Baik. Jadi secara waktu harus benar-benar poin per poinnya harus di-manage. Baik. Baik, terima kasih Pak Ahmadin ini. 30 menit. Gimana, Pak? Batasnya 30 menit. Iya, insya Allah. Selama bisa uploadnya nggak sulit aja, nggak apa-apa. Amin, insya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Abdul Khalid. Baik. Terima kasih Pak Ahmadin. Ini insya Allah ini optimis ini. Amin. Saya lanjutkan pada Bu Mufidah. Bu Mufidah, bagaimana Bu rencananya? Ya, silakan. Saya juga sebetulnya agak terkendala ini, Pak. Kan besok sebetulnya saya ada jadwal ngajar. Tapi tadi sore sudah di woro-woro oleh Kaprodi bahwa kelas saya akan dialihkan ke kegiatan sosialisasi beasiswa. Sehingga kemudian besok saya nggak ada kelas. Dan ada lagi hari Kamis depan, Pak. Jadi saya bingung. Nah, pertama itu. Terus mungkin ada sih di hari Senin itu, tapi kalau kelas saya sendiri sebetulnya hari Rabu dan hari Kamis, Pak. Kamis ya? Iya. Oke. Bingungnya itu sih, Pak. Mungkin nanti bisa dikondisikan, tapi bukan real kelas gitu loh, Pak. Jadi mungkin maksudnya ada mahasiswa yang saya setting untuk hadir, tapi tidak real kelas gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, Pak, maksudnya target dari tugas ini tuh apa sih, Pak, gitu. Jadi biar bisa membayangkan gitu. Ya, video praktik pembelajaran ini poin besarnya adalah memastikan atau memvalidasi bahwa dosen yang bersangkutan memang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi dalam praktik pembelajaran. Itu poin besarnya, Bu, ya. Nah, dalam hal itu maka yang akan dilihat adalah bagaimana dosen melakukan kegiatan pendahuluan, bagaimana dosen memanage kegiatan inti pembelajaran, kemudian terakhir bagaimana dosen menutup pembelajaran. Maka tadi setiap bagian tadi pendahuluan kan udah biasa kita lakukan ya salam, mempersiapkan segala rupa, tetapi poin yang akan dicermati betul nanti adalah bagaimana dosen piawai dalam memberikan apersepsi, gitu ya. Nah, persepsi kita maknai sebagai kesiapan peserta didik untuk menerima materi
berikutnya. Nah, itu apa arti dasarnya ya. Itu nanti insya Allah itu akan dilihat. Lalu untuk kegiatan ini saya ulang lagi, nanti benar-benar yang kita concern nanti adalah bagaimana kita telah benar-benar terampil mengintegrasikan antara materi yang sifatnya keilmuan dengan keislaman. Atau nanti kita balik, karena Pak Wawan adalah mengampu mata kuliah yang bernuansa keislaman, bagaimana mengintegrasikan dengan temuan sains misalnya begitu ya. Itu nanti itu akan dilihat betul. Kemudian bagaimana bisa mengintegrasikan dengan kegiatan penelitian. Apakah yang sedang berlangsung karena memang didesain seperti itu, atau yang temuan riset yang telah dimiliki, apakah dimiliki kita sebagai dosen atau dimiliki teman atau siapapun, lalu kita integrasikan. Termasuk dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Itu yang akan benar-benar kita lihat, kita sepakati di beberapa tim tadi di kampus ya. Kemudian untuk penutup memang kita udah paham betul menutup itu ada kesimpulan macam-macam ya. Penting juga nanti kita akan melihat, kita sepakati juga bagaimana dosen piawai untuk memberikan tindak lanjut dari materi yang telah diakhiri pada waktu selama pembelajaran berlangsung. Tindak lanjutnya seperti apa? Jadi poin itu nanti yang akan diperhatikan. Oke, baik Pak. Apakah boleh materi yang sama dengan minggu lalu, Pak? Ya. Itu nanti nggak masalah, Bu. Saya kira materinya mau yang mana itu nggak masalah. Yang penting memang materi yang relevan dengan RPS yang kemarin dibuat ya, Bu ya. Ya, tidak keluar dari RPS-nya gitu ya. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Bu Mufidah, insya Allah nanti hal-hal sifatnya teknis semoga bisa terpecahkan ya. Amin. Karena memang waktunya nggak banyak. Baik, terima kasih Bu Mufidah. Saya lanjutkan pada Pak Wawan sekarang. Pak Wawan. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya nih maaf saya nge-zoom pakai HP. Nggak tahu zoomnya agak gimana ini. Mau masuk ke laptop. Ini zoomnya jelas nih Pak Wawan. Bagus ini. Oh iya. Nah tadi yang dibicarakan Pak Arif, ngajarnya Senin, Selasa, Rabu. Nah itu saya Pak. Iya. Nah, okay. Karena kapan hari sempat disinggung dan juga saya sempat dengar dari panitia kalau tidak salah ada video pembelajaran bagaimana membuka, menyampaikan dan menutup itu. Betul. Jadi kemarin Selasa saya sudah ngerekam, Pak. Oh, benar. Udah nyicil. Nah, saya udah ngerekam pakai HP. Yeah. Nah, saya minta tolong teman untuk ngerekam dan ngedit videonya. Berarti ada krunya ya, Pak Wan ya? Ada kru, kameramennya ada dan segala rupa ya. Nah, kemudian sempat ada ini juga sih kemarin, Pak. Saya chat mahasiswa di grup itu, minta tolong, nanti saya akan rekam video. Kemudian saya tanya apa punya tripod apa enggak, itu sampai 2 jam nggak ada yang balas, Pak, mahasiswa saya. Iya. Akhirnya saya minta tolong ke teman gitu untuk rekam. Nah, tadi yang disampaikan Pak Arif itu ada materi tentang disinggung juga kaitannya dengan integrasi ilmu dengan sains itu. Itu yang saya sampaikan kan kemarin tentang argumen eksistensi Tuhan itu, ya. Nah, dan saya sempat singgung kaitannya dengan Big Bang, dengan apa gitu. Di premis minornya terutama bahwa alam itu bermula gitu. Nah, cuman saya lupa di PPT saya saya tidak masukkan. Nah, mungkin nanti saat ngedit itu biar saat saya menjelaskan apa begitu, jadi PPT-nya bisa diselang-selingi gitu mungkin, Pak. Oh ya, bisa. Anggap itu nanti medianya sedang ditunjukkan itu ya, Pak ya. Nah, gitu. Ya, saya kira demikian, Pak. Jadi semoga nanti video saya pas. Ini karena udah dibuat kemarin. Terkait persepsi kira-kira apa sudah include dalam pengambilan kemarin. Persepsi, kemudian yang terakhir kan ada tindak lanjut misalnya. Ya. Seumpama belum,
nanti bisa diambil di sesi yang berbeda, nanti kan bisa diedit ya Pak ya? Bisa di... Ada Pak, yang itu saya ingat, yang itu ada untuk tindak lanjut persepsi juga ada. Oke. Clear ya? Semoga saja. Ya, baik Pak Wawan. Alhamdulillah nih Pak Wawan malah udah sebut bola lebih dulu. Tinggal ngedit berarti nih kan? Iya. Semoga lancar. Soal waktu ini memang tadi nggak ada kesepakatan yang persisi di antara beberapa teman, tapi dalam pikiran saya itu taruhlah, saya sempat mengatakan 15 sampai 30 yang nanti coba disesuaikan aja Pak ya, secara biar nonton video itu ketemu enaknya kira-kira gitu, alurnya dapat gitu ya. Ya baik Pak Wawan, terima kasih, semoga materi yang telah ada bisa diedit dengan baik. Saya lanjutkan pada Bu Nur Diana Dewi, mangga Bu Nur Diana. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Dr. Arif. Kalau untuk saya kebetulan juga di Institut Darul Quran sedang BAK ya. Jadi kebetulan juga untuk mulai perkuliahan insya Allah di hari Senin. Tapi nanti insya Allah mohon izin nanti coba saya kondisikan tadi sesuai dengan arahan Pak Dr. Arif. Nanti video pembelajaran insya Allah sih kalau untuk mahasiswanya insya Allah juga sudah ada ya. Kan kami juga ada mahasiswa yang ada di asrama, jadi nanti mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Arif. Iya Pak Dokter. Materi yang akan dijadikan bahan apa rencananya Bu? Sesuai yang kemarin RPS di pengantar manajemen. Iya. Pengantar manajemen ya? Iya betul. Ya, baik, semoga nanti secara teknis masih memungkinkan untuk dilakukan ya Bu ya. Amin, baik. Ya, baik Bu Nur Diana Dewi, insya Allah semoga lancar. Amin. Saya menuju ke, nah ini Pak Faris mau ditarik ke tengah ini. Pak Faris sedang mendengarkan atau sedang ke toilet berarti. Kalau tidak mendengar, saya ke Pak Robi Sugara ini. Nah, monggo Pak Robi Sugara. Baik, makasih Dr. Arif. Sama saya kira hari Kamis Jumat nggak ada kelas, dan kebetulan saya nggak punya kelas besar kemarin kelas keamanan internasional itu tim teaching, jadi ngisi di pertemuan pertama dan kedua CV-nya. Nah itu juga kita butuh solusi yang real. Sebenarnya, nah apakah yang real itu harus ada interaktif dari mahasiswanya atau tidak? Nah kalau saya kira interaktif ini yang menjadi harus betul-betul real. Tetapi kalau sudah ada instrumen untuk yang bertanya, saya kira mungkin bisa direkayasa kita ambil kelas yang lain gitu kan. Jadi kan modelnya sama yang ambil. Itu aja mungkin kendalanya. Pak Robi. Ya, memang salah satu poin yang tadi saya lupa sampaikan itu memang bagaimana dosen terampil untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Memang itu ada sih poin itu. Dengan begitu memang kelas real itu diformulasikan untuk bisa mengkondisikan sehingga mahasiswa itu bisa
atau dosen bisa mengkondisikan, bisa memiliki keterampilan, menunjukkan keterampilan dalam mengundang partisipasi aktif mahasiswa. Nah, umpama ini ditagihkan, kelasnya mungkin ya Pak Rubi ya? Ya, tapi ya sebenarnya bisa aja dimobilisasi, tapi saya belum ada gambaran. Misalkan ambil yang mahasiswa baru kan ada pembimbing akademik tuh, biasa kan kita ada pertemuan. Mudah-mudahan, tapi saya sih sudah ada gambaran, cuma seandainya misalkan kita nggak ambil gambar real di kelas, jadi hanya rekayasa. Cuma kan itu tadi interaktifnya itu yang meskipun sebenarnya sangat memungkinkan lewat video editing sekarang yang sudah sangat canggih ya. Rekayasa seolah-olah itu ada itunya kan. Saya kira yang penting tinggal ngambil tim editingnya ya canggih. Cuma itu belum yang realnya, yang saya mudah-mudahan sih besok ada kelonggaran-kelonggaran, terus ada alternatif ke situ. Saya akan terus berupaya untuk yang realnya itu. Baik, insya Allah optimis ini. Saya ulangi lagi Pak Arif. Pertama kan memang openingnya opening saya kira harus sangat semenarik mungkin gitu ya. Betul. Ini kemudian isi itu juga yang kalau bisa menandakan bahwa ada integrasi keilmuannya, syukur-syukur keislamannya, ya kan, terus yang pengabdian masyarakatnya, jadi risetnya. Kemudian mungkin tadi tambahan yang interaktifnya itu ya, jadi seakan-akan bahwa ada interaktif di situ, jadi ada semacam interaktif lah kayak gitu. Jadi mahasiswa nanya, yang terakhir itu closingnya closing untuk lanjutannya itu ya. Closingnya penekanannya pada tindak lanjut dari perkuliahan ya Pak Robi ya. Oke. Sip, itu aja sih. Mudah-mudahan ada alternatif jadi sehingga kita tidak satu arah yang jadi ketika kita plan A-nya enggak ini kan kita bisa ngambil yang plan B-nya. Bisa yang lain. Oke. Itu aja paling. Baik Pak Robi Sugara. Semoga lancar nih rencana besok ya. Tinggal 2 hari Kamis dan Jumat soalnya. Terima kasih Pak Robi. Saya menuju pada Bu Putri Nurina. Monggo Bu Putri Nurina. Baik Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rencananya memang saya akan bikin video praktek pelajaran ini kalau besok atau hari Jumat, sama seperti tidak tadi mungkin kelas perjanjian itu masih kelas buatan dengan mahasiswa saya yang beberapa anak aja mungkin nanti akan saya minta mereka untuk shoot bareng dan materi yang akan saya sampaikan. Perkiraan berapa mahasiswa Bu? Perkiraan yang optimis bisa dipanggil berapa mahasiswa? Mungkin sekitar 10 sampai 12 anak. Kira-kira cukup 10 sampai 15. Saya kira oke. Kisarannya itu ya. Iya. Nanti akan kita pakai ruang kelas dan rencana mungkin pakai handphone aja gitu, nggak pakai kamera karena memang belum bisa untuk pakai kamera. Materi akan saya sampaikan kemarin sesuai RPS aja di pertemuan pertama agar tidak terlalu banyak pembahasannya. Kemudian nanti akan disiapkan juga slide-nya tentu media seperti kita di sana di kelas itu makainya layar TV ya Pak. Kemudian ya itu aja. Ya, baik, nanti kalau misalnya bisa lebih dari satu handphone itu mungkin kalau memungkinkan lebih bagus ya Bu ya. Jadi ada sudut pandang yang lebih variatif kalau bisa, tapi kalau enggak pun enggak masalah. Baik Pak.
Ya, baik, makasih Bu Putri Nurina, semoga diberikan kelancaran ya. Tadi Pak Faris Satria Alam ya, Pak Faris Satria Alam tadi sudah bersiap. Monggo Pak Faris. Dokter, mohon izin tadi kebetulan saya masih di jalan ini sambil nyetir, tapi menyimak gitu, cuma mendengar gitu. Makanya saya off cam karena kebetulan tadi. Ini posisi memungkinkan tidak, Pak Faris? Kalau kurang memungkinkan nanti agak di belakang kan nggak apa-apa. Memungkinkan sih, memungkinkan ini udah mau sampai rumah ini. Ya kebetulan memang kalau saya memang besok ada jadwal ngajar. Cuma memang baru pertemuan pertama. Kebetulan minggu yang lalu itu semestinya pertemuan pertama, tapi karena dinas gitu ya di Semarang minggu yang lalu gitu ada dinas. Jadi baru besok itu pertemuan yang pertama. Jadi masih ada kelas sih. Cuman kalau pertemuan pertama, kalau misalnya merefer ke topik yang sebelumnya, nah itu gimana tuh kira-kira apa? Nah itu mungkin pakai tadi yang pakai advanced organizer. Kan misalnya di bukaan apa gitu. Ya, memilih substansi yang kira-kira bisa menjadi ancang-ancang untuk memberikan materi yang disiapkan ya Pak Faris ya. Yang benang merahnya bisa ketemu kira-kira begitu Pak Faris. Oh, jadi soalnya topiknya kan kalau pertemuan pertama biasanya masih pengantar ini apa segala macam. Nah, cuman apakah kalau misalnya mereview untuk pembukaan gitu pendahuluan ada review dari materi pertemuan sebelumnya. Nah ini kan kayaknya belum masuk nih. Cuman kalau misalnya ya diatur sedemikian rupa gitu, mungkin dikait-kaitkan saja begitu ya. Mungkin bisa saja sih. Mungkin dengan kasus-kasus yang relevan juga bisa, atau konteks-konteks yang relevan. Insya Allah ya. Insya Allah kalau itu nanti bisa langsung. Secara teknik nggak ada masalah Pak Faris ya. Secara teknik secara teknik tolong nggak ada masalah karena kebetulan besok ada kelas. Ada kelas, jadi tinggal nanti setting aja, koordinasi dengan mahasiswa dan juga PJ-nya, lalu kemudian ya nyampein bahwa akan syuting gitu loh kira-kira. Ya baik Pak Faris, sambil nyetir silakan dilanjutkan sampai rumah. Baru sampai sama Pak Warek dampingin, nggak enak saya balik duluan ke dinas itu soal putaran UIN itu tadi rapat forum lalu lintas. Harus ke depan ke rumah UI ya, muter ya. Iya itu tadi rapat bareng kepala dinas, bareng BPJT, BPJM. Wah banyak tadi di teater gitu. Makanya ini baru pulang tadi sama Bu Mufidat, cuma Bu Mufidat betul nggak ikut tadi. Saya baru pulang dari UIN jam 8. Tapi sambil jalan, sambil ngecas, sambil dengerin, makanya aku mohon maaf ini Pak Dokter. Siap. Baik, makasih Pak Faris ya. Semoga lancar Pak Faris. Udah sampai rumah ini. Baik. Sekarang Pak Ahmad Jamil. Monggo Pak Ahmad Jamil. Kira-kira seperti apa persiapan untuk pembuatan video pembelajaran? Silakan Pak Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya saya juga karena memang seperti tadi diinfokan oleh Bu Diana Dewi dan juga Bu Putri, di Dago ini kita sedang akhir-akhir PBAK. Kemungkinan kita akan bikin formasi kelas yang memang sesuai perjanjian ya. Jadi by design, kelas by design yang ini insya Allah kita akan upayakan. Dengan prodi masing-masing lah, mudah-mudahan nanti bisa maksimal. Tapi saya karena juga persiapan terlalu mepet ya, kemungkinan besar pakai materi yang sudah ada kemarin, tinggal dengan penjelasan atau keterangan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya. Masya Allah nih luar biasa ini. Jadi kayak semacam micro teaching dulu di pesantren lah ya. Masa begitu?
Ya, Amaliatul Tadris. Kebetulan saya juga memang di pesantren juga ngajar di Amaliatul Tadris, nggak jauh-jauh amat. Itu memang lebih dalam dan lebih luas gitu ya. Kemungkinan itu, dan kalau kamera handphone plus mungkin kamera yang ada. Nah, kemarin itu kan memang proses editingnya saja yang kita optimalkan, sebab ada waktu yang lumayan luang. Berarti secara teknik nggak ada masalah, bisa mengkondisikan ya Pak Mas Amir. Insya Allah diupayakan, by design. Oke. Terima kasih, insya Allah optimis. Sama-sama, Kiai. Ini yang terakhir, Pak Hilmi Muhammadiyah. Pak Hilmi, apakah masih mendengar suara saya, Pak Hilmi? Ya, Pak Hilmi masih belum mendengar. Ya, Bapak Ibu, dengan berbagai kondisi yang tadi telah sama-sama kita simak ya, ada beberapa yang sifatnya kendala teknis, tapi Pak Wawan telah antisipasi lebih dulu, itu luar biasa. Kemudian mudah-mudahan nanti saya simak sebagian tidak masalah dengan video praktik pembelajaran yang mengambil suasana nyata, situasi real gitu ya. Secara umum saya tangkap tidak masalah dan bisa mengkondisikan gitu ya. Nanti kalaupun ada beberapa hal yang memang terkendala secara serius seperti Bu Faiza, ya nanti insya Allah bisa disesuaikan lah kira-kira ya. Kita niatkan, kita akan mencoba membuat video semaksimal yang bisa kita buat gitu ya. Insya Allah dengan itu kita optimis. Pak Hilmi, apakah sudah mendengar suara saya? Ya, Pak Hilmi tampaknya belum ada respon ya. Dari beberapa penjelasan tadi Pak Ahmadin, Bu Mufidah, Pak Wawan, Bu Nurdiana Dewi, Pak Robi Sugara, Pak Ahmad Jamil, Bu Putri Nurina, Pak Ahmad Jamil saya sebut 2 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang belum saya panggil ini. Yang belum selain Pak Hilmi siapa ya? Ada Bu Westi, Bu Putri, Bu Westi mana? Bu Westi di kelompok lain. Oh, kelompok lain ya. Oke. Udah semua kayaknya. Udah semua, tinggal Pak Hilmi ya. Tinggal Pak Hilmi saja. Semoga Pak Hilmi tidak ada kendala. Kalaupun terkendala, semoga bisa menangkap yang tadi kita bahas bersama. Baik Bapak Ibu, sudah open mic beliau, nampaknya belum ada. Sudah open mic. Udah open mic. Kayaknya belum Pak ini. Sudah tidak ada tanda mute. Sudah open mic. Maaf, Pak Hilmi. Pak Hilmi sudah. Oh, kok masih mungkin tadi di settingan awal kayaknya. Nampaknya di settingan awal. Ya. Ini insya Allah akan saya hubungi langsung, mungkin nanti dibantu oleh Pak Wawan untuk bisa berkomunikasi. Ya Bapak Ibu, insya Allah malam ini saya kira kita cukup singkat saja. Poinnya adalah alhamdulillah semuanya telah memiliki persiapan ya untuk membuat video pembelajaran sesuai dengan target. Ya nanti insya Allah pada waktunya nanti kita akan coba tampilkan masing-masing. Tetapi yang paling penting kan dokumentasinya nanti kita himpun dan saya memilikinya. Nanti sama-sama dengan tim dosen lain akan saling diperlihatkan biasanya. Mudah-mudahan yang akan kita produk nanti sesuatu yang insya Allah menunjukkan sesuatu yang ya kita valid untuk menuju pada dosen yang akan menerima sertifikat
profesi. Mudah-mudahan begitu ya. Ya, Bapak Ibu, kita akhiri saja pertemuan malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada seperti ada suara Pak ini tadi, nggak ada ya? Kalau Pak Arif udah alhamdulillah tenang. Kopinya alhamdulillah. Ya, Pak Madi kayaknya minta drop mahasiswa nih. Banyak ya, Bapak. Oh iya, dikit ya. Aduh. Banyak Saya ya. mau ambil kelas kecil aja kalau Saya gitu. izin live dulu ya, saya izin ya. Ya, Baik. Ya, masih banyak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih? Yang butuh mahasiswa silakan ke. Saya mau ngambil kelas kecil aja kayaknya. Saya nggak butuh mahasiswa, butuhnya mahasiswi. Iya. Ada kelas kecil lebih harus dikondisikan itunya. Jadi seakan-akan serius lihatnya. Ini yang megang kamera siapa ini megang kamera? Ini lumayan juga nih, butuh 2 orang nih. Khadijah. Jadi itu gimana maksudnya kita ngajar biasa gitu kan? Ya, biasa kayak di kelas micro teaching, Bu. Micro teaching ya betul. Sambil ngopi nggak apa-apa. Kalau dikasih tahu micro teaching jadi nggak segitu nervous. Tapi kalau pas dikasih tahu tadi apa bahasanya Pak Dokter Ahmad Pak Dokter Arif tadi itu bilang apa? Katanya apa Pak tadi itu menyamakan persepsi ini apa lagi nih? Ntar kalau misalnya kita ngajar gaya-gaya Pak Wawan ya kan ala filosofis kan susah juga. Sebisanya aja. Lihat kita bikin video aja, Pak Arif udah pasti kasihan. Oh, Pak Madi sih udah keren banget itu, bisa sampai jingkrak-jingkrak itu ngajarnya gitu. Beliau mau udah serius bener. Ada di sana ya kan gitu. Angkat tangan semua. Ada gitu. Kalian luar biasa. Ya itu. Kayaknya udah kayak konser ya Pak Dokter Iya kayak Jamil. gitu. Iya. Tapi suaranya diganti, suara Pak Musin. Ya. Skill pendeta ya kan. Ya kan, orang udah itu banget kan. Kita. Oh iya, aku pengen tahu kita yang satunya yang tutor kita satunya enggak ya Mas Wawan ya? Nanti itu kedua. Nanti mulai Oh jadi tanggal 7 kita Oktober. selesai dulu ya gitu. Ya, Jadi mulai habis 7 Oktober. Jadi ini tuh tanggal 16 ya. 16 tuh berarti hari apa? Jumat ya. Dikumpulkan jadi malam Sabtu ya. Nah, itu aku perlu cek. Kita perlu 3 cek. hari Jadi kan? kabarin ya. Kayaknya minggu deh. Kayaknya Lamaan minggu. itu minggu ya Mas Wawan ya? Soalnya dikabarin ya. Saya Satu cek deh, saya cek. deadline-nya kapan tuh, hari apa? Jangan di tanggalnya, di harinya aja yang Bentar. di share di grup itu. Bentar. Pembuatan video. Hanya minggu dah. Minggu. 16 di ininya di Oh iya, website. 16. Sabtu berarti. Sabtu malam Minggu. Sebentar. Jumat tanggal berapa sih? Jumat tanggal 6 besok tanggal 14. Iya, Jumat Sabtu 15 Benar 16 ya, benar Sabtu. malam Minggu berarti ya. Ya, malam Ya minggu Allah. benar. Kok mepet banget sih? Mepet banget Sabtu. Untung jadwal saya keluar kota minggu depan. Kemudian Yang reviewnya Main Senin. megang mic aja, megang mic udah. Yang berikutnya itu cuma tes penilaian aja ya, jadi nggak ada bikin video ya. Ini terakhir ya bikin video ya. Habis itu enggak insya Allah. Alhamdulillah itu ya udah. Halo, saya nanya dong. Halo. Gimana? Nanya ke siapa Bu? Nanya ke Pak Mas Wawan, Mas Oh, Pak jawab. Madi boleh. Itu pakai mic wireless maksudnya yang gimana sih? Yang Aku malah nggak pakai, Bu. pakai HP bisa? Bisa. Pakai HP aja bisa, cukup. Suaranya masuk. Nah, Ya itu suara lah. masuk, tapi kualitas kayaknya ya gimana lah, Bu ya. Oh, berarti nggak usah Itu pakai mic. nanti dinaikin pakai aplikasi aja yang minta tolong edit siapa gitu. Saya juga minta tolong ini teman. Jadi suaranya bisa dinaikin dengan aplikasi ya, minta Kalau tolong. nggak salah bisa. Bisa ya? Bisa sampai 200%. Mais. Bisa sampai Ya. Nah, bisa itu. sampai 200% suaranya naiknya. Ya. Yang itu untuk apa? Dengan apa? Dengan cara apa itu Pak Dengan Ahmad? biasa ngomong aja tanpa apa. Tapi memang jadi sekali dia ngedit kan di save tuh. Itu dia bisa naikin volume 200.
200%. Jadi kalau mau suaranya kencang, ulang lagi, set, ulang lagi, baru suaranya mantep. Ulang lagi maksudnya. Lama nungguinnya, jadi kita nggak bisa pindah-pindah ke WhatsApp yang lain. Jadi HP nyaris mati. Makanya kalau punya HP 2 enak. Kalau HP 1 ngeselin. Iya. Ya, saya maksudnya suaranya nggak masuk. Namanya Kakak Khadijah. Oke deh, nanti kita cari lagi deh. Saya juga bingung juga belum dapat. Ya, aduh. Sudah jadinya aja dulu, Bu. Jadi ngumpulnya hari Minggu ya, Mas Wawan ya? Hari Sabtu malam Minggu. Malam Minggu, Bu. Hah? Sabtu malam Minggu. Iya. Kita punya waktu Kamis, Jumat, sama Sabtu siang. 3 hari doang ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Bukannya di sini sampai tanggal 17 ya, Mas Wawan ya? Sebentar, saya cek lagi. 14 sampai 17. Kan 3 hari. Sampai tanggal 16. Praktek mandiri pembuatan video praktek mengajar tanggal 16. Dari tanggal 14 mulai besok sampai tanggal 16. Buset, 2 hari Pak Wawan. Aduh, tega banget. Nah, kemudian nanti di review hari Senin tanggal 18. Kenapa, Ma? Kenapa? Ya, sudah. Saya kemarin kepikiran aja, Bu. Iya, kemarin itu harusnya di kelas hari Selasa saya itu ambil gambar ya. Ingat sih. Ya. Nah, saya antisipasi perkara sesuai sama kriteria apa enggak ya. Janganlah pasrah aja lah. Saya pasrah aja. Ketimbang nggak ada videonya ya, Kak. Ketimbang nggak ada videonya, saya Jumat presentasi proposal BLU. Gitu. Besok nggak ini ya, gitulah, nggak kejar, Bu. Yang penting ada videonya lah. Gitu. Penilaian sama 2. Iya. Best sama good kan? Iya. Itu aja. Ya udah, yang penting ada. Ya, yang penting ada dulu. Kakak Odi. Non sewu, Mas Wawan, non sewu. Masih lihat di jadwal itu tanggal 14 sampai tanggal 17 praktik mandiri pembuatan video mengajar di sini. Oh iya. Sampai 17, Mas. Biasanya sampai Minggu, Mas Wawan. Nanti tanggal 18 pastiin lagi aja. Pastiin lagi aja. Mudah-mudahan malam Senin gitu diuturin malam Senin gitu. Iya. Ya, kameranya di ini ya. Oh, itu. Ini 16 nih. Tuh 14 sampai 16. Itu yang update ya? Beda berarti. Oh my, bisa 17. Saya lihat di jadwal. Oh, saya itu lihat jadwal, Mas. khususon kali itu, khususon berarti. Nah, saya dikerjain ini gimana ini? Sampai tanggal 17 ya, Mas. Jadwal on the job project. Misalnya. Ya, malam Senin. Saya dibully nih, gimana ini, Ya, Mas? Mas Wawan ya, Senin gitu. Sampai hari Minggu ya, Minggu ya. Coba saya klarifikasi ntar, Bu ya. Saya SS ke mudah-mudahan, Pak Arif, dan yang punya yang di jadwal Ibu juga dong, minta tolong di SS saya juga. kirim aja ya di grup ya. Ya, Sairi di grup mungkin ya. Pak Sairi udah nggak ada ya? Di grup mungkin nanti bisa di ini kan. Siap. Oke, baik. Baik, demikian. Ya udah, semuanya. Selamat malam ya semuanya. Sampai jumpa kembali. Semuanya. Assalamualaikum.